今回は愛妻日本の歴史をご紹介します。それではご覧ください。 Hal paling umum yang akan Anda dengar ketika Anda mencari sejarah sushi. Apakah semua orang mengatakan bahwa sushi dulunya adalah makanan jalanan yang murah dan hanya di zaman modern? Apakah itu menjadi hidangan yang bisa Anda habiskan untuk kencan malam yang mewah dan kemudian menyesal, tapi betapa benarnya ini sebenarnya? Jenis sushi paling populer saat ini memulai perjalanan mereka kembali di Jepang abad pertengahan, zaman di mana samurai menghabiskan waktu mereka untuk saling membunuh kiri dan kanan sambil menantikan makan malam salmon sashimi yang menyenangkan. Masing-masing jenis sushi ini memiliki ceritanya sendiri, dan beruntung untukmu aku bercerita. Ceritanya, mari kita mulai dengan sashimi yang ditemukan di restoran sushi. Sering diatur, hanya indah. Cukup untuk membuat Anda lupa bahwa itu benar-benar hanya ikan mentah. Sekarang beberapa orang mungkin mengatakan secara teknis, sashimi bukan sushi karena tidak disajikan dengan nasi. Sashimi adalah hidangannya sendiri yang benar. Tapi itu tidak akan memenangkanmu, teman. Jepang abad pertengahan memiliki orang-orang yang disebut hortonin, atau pria dari pisau ukir. Jika kau bangsawan Jepang, dan Anda ingin mengundang teman-teman mulia Anda ke pesta, untuk berbicara tentang puisi dan menindas para petani, Anda akan mencari seluruh chonin. Master pisau ini menyiapkan perjamuan untuk tuan Kaisar Samurai. Siapa saja yang bisa masuk akal muncul di anime sejarah. Mereka tidak hanya menyiapkan makanan, orang-orang ini membumbui pesta dengan ritual pemotongan, yang baru saja mengiris putingmu, mengukir ikan, dan burung menjadi patung daging yang luar biasa yang tidak bisa Anda makan. Tapi Anda bisa melongo dan membuat komentar tentang tetangga Anda. Seperti ini benar-benar sesuatu, bukan? Atau dia sangat berbakat? Bukankah dia atau aku bisa melihat ini sepanjang hari? Patung populer termasuk perahu lobster. Dan memasak burung dengan bulunya menempel kembali, dan ironisnya, berpose seperti mereka terbang menjauh dari nasib mereka. Ritual pemotongan juga memiliki tujuan keagamaan. Ajaran Buddhis melarang makan hewan, yang merupakan downer besar bagi orang Jepang yang sebagian besar mengikuti agama Buddha. Untungnya ritual ini mengirim roh binatang ke surga, membiarkan orang memakannya tanpa karma buruk. Sangat beruntung bagi mereka bahwa ritual ini memiliki efek ini. Ketika orang Jepang terlibat dalam sesuatu, mereka tidak main-main hanya melihat makanan terbang. Ukiran dan persiapan menjadi seni. Dengan sekolah yang berbeda yang memiliki gaya dan ajaran rahasia mereka sendiri, diturunkan dari mulut ke mulut, terkadang melalui tulisan, tapi bagian terbaiknya adalah melalui kata-kata yang diucapkan dari guru ke murid. Beberapa sekolah melacak garis keturunan mereka kembali ke klan legendaris kuno, seperti Fujiwara, yang terkenal menikahkan putri mereka ke dalam keluarga kekaisaran, mengizinkan mereka menguasai istana kekaisaran selama 200 tahun. Segala sesuatu di perjamuan memiliki makna simbolis. Seperti status Anda menentukan berapa banyak nampan makanan yang Anda dapatkan. Pria kencing besar mendapat 7 nampan atau lebih. Terutama kaisar, dia mendapat begitu banyak makanan. Itu biasanya menambahkan hingga setidaknya 1 makanan Amerika. Setiap tamu memiliki nampan utama tepat di depan dengan nasi, acar dan bumbu seperti garam untuk protein. Mereka kebanyakan makan ikan dan burung liar. Piring dikemas dengan rasa dan makna. Misalnya sirip dubur ikan dikatakan sebagai kehidupan sirip yang paling berharga. Master memasukkan makna besar ke dalam sirip ini. Seorang koki harus meletakkannya pada posisi yang tepat di atas makanan. Sangat ofensif untuk tidak. Dan mereka harus melakukannya sambil memiliki kemurnian penuh di hati mereka. Tamu itu seharusnya menolak dengan sopan. Saya secara pribadi tidak layak dan tuan rumah seharusnya bersikeras. Kemudian tamu harus memakan sirip dengan tangan dan memakan semuanya. Itu secara kosmik kasar untuk mengesampingkannya ayah. Saya tidak ingin makan sirip, keluarga kita dipermalukan. Kita tidak tahu apa posisi emas sirip itu. Karena itu adalah rahasia yang hanya diturunkan secara verbal. Kami bahkan tidak tahu cara memakannya yang benar. Ini bahkan menjadi masalah saat itu. Master pisau abad pertengahan sudah mendapatkan semua membungkuk keluar dari bentuk tentang tamu yang tidak tahu sopan santun. Dan Master pisau benci menjadi bengkok. Seorang koki berbicara tentang bagaimana orang harus bereaksi ketika ditawari analtin. Mereka harus mengatakan saya tidak layak untuk ini. Menawarkan penghargaan mereka kepada tuan rumah. Meskipun hari ini tidak ada yang menjunjung tinggi sopan santun yang sesuai dengan ini seperti di masa lalu. Dan bahkan tidak ada yang tahu cara memakannya yang benar. Kecuali hanya untuk para praktisi seni kita. Hari ini orang disajikan begitu banyak makanan, hanya itu yang mereka syukuri. Itu adalah kondisi seperti ini yang memiliki LED untuk penurunan bertahap. Dari seni kita, beraninya kamu tidak mengetahui hal-hal yang kami rahasiakan ini. Dari ahli pisau inilah hidangan yang disebut sashimi lahir. Kata pertama kali muncul pada tahun 1448. Sashimi adalah ikan atau daging yang diiris sempurna dan dibumbui dengan darah, keringat dan air mata dari pelatihan seumur hidup. Setiap jenis ikan dipotong dengan ketebalan dan bentuk yang berbeda, untuk menonjolkan rasa dan tekstur setiap ikan. Pada akhir 1600-an, sashimi menjadi hidangan yang harus dimiliki saat makan malam dan perayaan mewah.
Saus celup bekas tergantung musim dan jenis ikan. Satu teks mengatakan bahwa saus wasabi dan cuka harus dipasangkan dengan ikan mas dan merica dengan cuka paling enak dengan hiu. Satu sekolah mengatakan sashimi paling baik disajikan dengan garam dan wasabi. Akhirnya di tahun 1800-an kecap menjadi favorit. Selanjutnya nigiri sushi. Di abad pertengahan Jepang, sushi memiliki evolusi Pokemon besar. Sebelum sushi pada dasarnya adalah ikan, difermentasi dalam beras untuk mengawetkan ikan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun pada suatu waktu. Setelah selesai mereka membuang nasi dan memakan ikannya. Nasi hanya digunakan untuk kekuatan fermentasinya. Lalu orang Jepang berpikir, kenapa kita tidak makan nasi juga? Itu ide yang bagus, bahwa Anda bertanya-tanya mengapa mereka tidak memikirkannya sebelumnya. Dan kemudian berhenti bertanya-tanya saat pertama kali melihat nasi fermentasi. Yang memiliki rasa dan konsistensi tidak berbeda dengan bubur busuk. Sushi jenis baru lahir. Tidak terbuat dari fermentasi beras yang tidak enak, tapi dibuat menggunakan sake atau cuka. Dan intinya bukan untuk mengawetkan ikan, tetapi untuk membumbuinya. Sushi yang difermentasi kehilangan dominasinya pada yang lebih segar. Sushi abad pertengahan yang lebih muda dan lebih menarik. Sushi sering berarti ikan segar dengan nasi. Dan kaum milenial bersuka cita. Hidangan sushi baru berlipat ganda seperti spesies baru setelah kepunahan massal. Dan nigiri adalah orang yang sangat sukses. Kerja bagus nigiri itu menjadi populer setelah era abad pertengahan pada periode Edo. Hanaya Yohei, lahir tahun 1799, adalah orang yang dikreditkan dengan membuat nigiri populer. Tapi orang yang memujinya adalah cucunya sendiri. Ia menulis buku tentang itu 90 tahun kemudian. Jadi ambillah dengan sebutir garam halal. Yohei magang ke pemberi pinjaman uang sampai usia 20. Ketika dia mencapai krisis kehidupan awal, tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan masa depannya. Dia mencoba pekerjaan yang berbeda sebelum memutuskan untuk menjual sushi dari gerobak. Di ibu kota Edo, dia akhirnya mendirikan toko utamanya pada tahun 1825. Itu mungkin dimulai hanya sebagai stand makanan. Sebagian besar tempat makanan di Edo bukanlah restoran di mana Anda masuk dan duduk. Mereka adalah warung makan tempat Anda makan. Berdiri tentang menghindari kontak mata. Tokonya akhirnya tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Yohei mulai membuat kotak sushi seperti banyak tempat lain. Tapi dia melihat masalah dengan sushi jenis ini. Masalah yang bisa dia selesaikan. Orang membuat kotak sushi dengan memasukkan lapisan cuka ke dalam nasi ke dalam kotak. Dan meletakkan irisan ikan di atasnya. Kemudian mereka menutup dengan beban di atasnya. Seperti batu atau sesuatu untuk meremas sushi selama berjam-jam atau berhari-hari. Kotak sushi bisa bertahan hingga 3 hari. Tapi bisnis Yohei berkembang pesat seperti orang tua. Jadi dia hanya punya waktu untuk membiarkan sushinya beristirahat selama 3-4 jam. Anda memperhatikan bahwa squishing begitu banyak. Memeras semua jus lezat dari ikan. Jadi dia menghentikan kotak sushi itu. Dia membuat sesuatu yang lain menjadi jenis nigiri. Dengan tangan ringan menekan ikan pada gundukan nasi. Nigirinya sedikit berbeda dari hari ini. Sekitar 2,5 kali lebih besar dengan 3 kali lebih banyak garam. Itu adalah hit dengan pelanggan tepat di mulut. Itu menempatkan toko Yohei tinggi di hasil pencarian ILF. Dan nigiri didi di piring sushi selamanya. Negro belum tentu mentah. Mereka merebus udang, belut panggang dan ikan fermentasi ringan dalam cuka atau sake. Itu disajikan dengan acar jahe dan lada air. Dan juga bersama sashimi. Jadi Hanaya Yohei membuatnya menjadi nigiri terkenal. Tapi dia tidak menciptakannya bahwa kehormatan jatuh ke. Kami pikir orang-orang Kaga di prefektur Ishikawa modern. Mereka memiliki makanan festival ini yang merupakan nasi cuka. Dibentuk menjadi oval dengan tangan. Irisan ikan menjatuhkan diri di atas. Ikan dibumbui dengan cuka, anggur beras atau garam. Kemudian mereka membungkus setiap gumpalan individu dengan daun rumput bambu. Membuat peti mati ikan kecil yang lucu dan memasukkannya ke dalam kotak. Mereka menekan semuanya menggunakan penutup dengan sesuatu yang berat di atasnya. Meninggalkannya semalaman. Ini tidak cukup lama untuk makanan rusak atau nasi mengeras. Tapi cukup lama bagi ikan dan nasi untuk berbagi rasa mereka. Dan agar teman dan keluarga ikan lainnya datang memberi penghormatan. Selanjutnya maki sushi atau sushi gulung. Ingat master pisau itu dari sebelumnya. Mereka memiliki hidangan yang bisa menjadi nenek moyang sushi roll. Ikan gulung rumput laut ditumbuk menjadi pasta. Dibungkus rumput laut dan direbus. Tapi kemudian tiba usia sushi roll. Di paruh kedua tahun 1700-an. Gulungan sushi mulai lepas landas. Mereka hampir sama dengan sushi gulung hari ini. Hanya menggulung nasi dan ikan dan bahan lainnya. Penjual sushi mulai membungkus segala macam hal. Dalam berbagai jenis daun, mereka juga menggunakan kertas yang harus Anda buang sebelum dimakan. Mereka bahkan menggunakan kulit ikan kembung Jepang yang beracun. Yang tidak dihargai oleh ikan kembung Jepang. Karena sekarang ketika mencoba untuk meniup, itu hanya membuat suara akhirnya. Perang rapper hebat tahun 1700-an dibungkus dengan satu bahan. Menyatakan kemenangan pembuat kertas senang membuat kertas. Tapi mereka selalu berpikir itu memiliki satu kekurangan. Kamu tidak bisa memakannya jadi. Mereka mulai menggunakan teknik membuat kertas mereka untuk membuat lembaran datar rumput laut. Dan penjual sushi melompat ke produk baru.
Seperti kanguru di pantai yang cerah, mereka terlalu nyaman. Gulungan sushi rumput laut dengan makanan jalanan yang sempurna. Anda bisa mengambil satu dari penjual dan memakannya sambil berjalan ke tempat kerja. Sushi sebagai makanan jalanan muncul pada periode Edo. Itu adalah waktu ketika Jepang menjadi gila mencetak buku. Karena mayoritas orang mempelajari hal yang disebut membaca. Yang saya harap akan mengetahuinya suatu hari nanti. Ingat rahasia makanan yang hanya diketahui oleh anggota sekolah memasak. Murid-murid sekolah-sekolah ini pergi untuk menguasai keahlian mereka. Dan menganggap pengetahuan tersembunyi mereka suci. Dan mereka tahu bahwa pengetahuan suci dapat dijual dengan banyak uang. Pasti teknik rahasia ini terkadang menemukan jalan mereka ke buku masak umum. Dan penulis periode Edo mengeluarkan banyak buku masak sushi. Di masa itu sekarang, kita tidak bisa melihat buku-buku ini dan berpikir begitulah cara orang normal makan. Karena penulis benar-benar tidak menulis buku tentang butiran sedih. Atau bubur sayuran yang kebanyakan orang makan setiap hari. Ini adalah buku tentang makanan untuk festival atau perjamuan, atau acara khusus hari ini. Anda bisa pergi ke restoran dan makan seperti raja. Tapi saat itu kebanyakan orang makan seperti mereka adalah raja bebas. Raja bebas pecah begitu. Rakyat jelata pada masa itu suka duduk dan menikmati mangkuk bambu mereka. Sambil membaca tentang bagaimana kelas atas makan. Seperti membaca karya fiksi yang menghibur. Karena kebanyakan dari mereka sedang memasak. Pengetahuan menyebar dan begitu pula stand makanan. Jumlah toko sushi berlipat ganda seperti anak petani. Dan sushi menjadi makanan jalanan paling umum di ibu kota. Satu-satunya kompetisi lainnya adalah tribun tempura. Anak-anak itu adalah revolusi sushi. Dan kaum revolusioner adalah hidangan seperti sushi panas, di mana toppingnya direbus dan disajikan di atas nasi hangat. Ada kotak sushi yang dihancurkan di dalam kotak. Ada topping sushi sirap yang diletakkan di atas lapisan nasi yang rata. Sering memiliki banyak lapisan. Juga merupakan sushi inati yang menyenangkan. Nasi dan bahan lainnya dibungkus dengan tahu goreng. Itu dinamai inati dewa pertanian. Juga disebut fox sushi karena inati menggunakan pelayan rubah yang menyukai tahu. Dan maki sushi adalah makanan jalanan paling umum di ibu kota Edo. Itu juga sekitar waktu ini, bahwa Jepang dilanda tsunami kecap. Mereka mulai memproduksi kecap secara massal, dan orang-orang mulai mencelupkan semuanya ke dalamnya. Termasuk nenek mereka. Itu menjadi saus celup paling populer untuk sushi. Begitu juga sushi hanya makanan jalanan sampai zaman modern. Yaitu setengah benar karena itu benar-benar hanya pada periode Edo. Dan bahkan pada saat itu orang masih makan sushi di restoran duduk. Dan masih menghiasi hidangan pesta mewah. Sebelum zaman Edo sushi lebih banyak dinikmati oleh para elit. Atau makanan yang Anda miliki pada acara-acara khusus. Dan sushi kuno tidak seperti bentuk sushi yang paling populer. 最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。